Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif. Ya, untuk pertemuan yang keempat. Ya. Materi kita ambil dari bab 3 mengenai workshop equipment. Apa itu workshop equipment? Workshop equipment adalah perlengkapan bengkel otomotif. Bukan peralatan utama, tapi dalam perbaikan otomotif, tetapi sifatnya mempermudah. Jadi sebagai alat bantu, ya, untuk mempermudah pekerjaan berat pada bengkel otomotif. Kemudian yang termasuk dalam workshop equipment seperti car lift, hydraulic press, dongkrak, jack stand, dan lain-lain. Ya, tujuan pembelajaran kita untuk pembelajaran mengenai workshop equipment ini adalah: 1. Menyebutkan nama masing-masing workshop equipment. 2. Menjelaskan fungsi masing-masing equipment. 3. Menjelaskan prosedur masing-masing equipment. 4. Menerapkan penggunaan semua alat dengan prosedur yang benar. Dan yang kelima, memperhatikan K3, kesehatan dan keselamatan kerja, dan berlaku santun, teliti, dan bertanggung jawab. Mengidentifikasi jenis-jenis car lift atau mengenal jenis-jenis car lift. Car lift adalah pengangkat kendaraan secara keseluruhan, ya, berbeda dengan dongkrak yang mengangkat kendaraan hanya sebahagian. Ya, jadi car lift ini mengangkat bodi kendaraan secara keseluruhan, secara utuh. Bedanya dengan dongkrak hanya sebagian, yaitu hanya untuk pembongkaran ban, satu ban saja. Kemudian jenis car lift berdasarkan media penggeraknya. Ya. Ada car lift penggerak mekanis atau car lift dengan poros berulir. Kemudian car lift penggerak hidrolik. Ya, penggerak hidrolik ini car liftnya pemindahan tenaganya menggunakan media fluida atau cairan minyak hidrolik yang dikompres. Kemudian car lift penggerak pneumatik atau menggunakan tekanan udara atau tekanan angin melalui kompresor. Inilah 3 jenis car lift berdasarkan media penggeraknya. Kemudian car lift berdasarkan bentuknya. 1. Single post car lift. 2. Two post car lift. Yang ketiga, four post car lift. Ini berdasarkan bentuk atau spesifikasinya, ya. Ada menggunakan tiang tunggal, ada yang 2 tiang penyangga, dan ada yang 4 penyangga. Ya, kita masuk ke tipe single post car lift atau car lift dengan kaki tunggal atau tiang tunggal. Ya, gambarnya seperti ini, kamu sudah sering lihat itu di door mirror atau salon mobil. Ya, ini pengangkat mobil kendaraan dengan kaki tunggal atau tiang penyangga tunggal, dilengkapi dengan 4 penampang, ya, lengan penampang. Ya, single post artinya menggunakan 1 kaki. Ya, terdapat 4 lengan penyangga yang terdapat pada bagian ujung car lift. Ini kamu lihat yang warna kuning ini. Ini 4 lengan penyangga. Kemudian jenis ini lebih cocok dipakai untuk mencuci kendaraan, khususnya bagian bawah, ya, atau istilah kalau di Medan itu cuci kolong bagian bawah, ya. Undercar bagian bawah. Kemudian tidak dipakai untuk perbaikan engine, ya. Jelas, ini tidak dipakai untuk perbaikan engine karena, ya, hanya memiliki 1 penyangga sehingga tidak mampu menahan goncangan saat perbaikan mesin atau pada saat pembongkaran mesin ataupun pembongkaran chassis lainnya seperti rem, ball joint atau penggantian roda. Ya, ini sangat riskan, bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Kenapa? Karena kakinya hanya tunggal, jadi dia gampang oleng.
Jadi mobil bisa saja tergelincir dari atas, jatuh menimpa pada saat proses pekerjaan berat. Karena mobil pasti akan terjadi guncangan. Kemudian tipe postcar lift. Nah, ini tipe postcar lift menggunakan dua kaki atau dua tiang penyangga, tetapi di setiap tiang memiliki dua lengan, ya, dua lengan penyangga. Tipe ini memiliki dua tiang penyangga atau dua kaki. Memiliki penyangga kendaraan yang dapat diatur menyesuaikan dengan bodi kendaraan. Ya, cocok digunakan untuk perbaikan atau servis engine dan chassis seperti penggantian rem, suspensi atau sistem peredam kejut, kemudian penggantian ball joint, tune up dan lain-lain, atau proses penurunan mesin, ya, yang dibantu dengan kren, ya, atau katrol derek. Jadi yang cocok untuk pembongkaran mesin, pergantian chassis tipe 2 postcar lift ini banyak terdapat di bengkel-bengkel resmi kendaraan. Kemudian tipe 4 postcar lift atau 4 kaki. Ya. Ini model 4 kaki. Ada yang model skisor car lift. Ya, skisor ini artinya dia menggunakan, ya, kaki model spiral, ya, dengan tenaga angkat. Ini menggunakan tenaga angkat angin biasa, ya, atau pneumatik. Ada dua, ada yang single skisor dan ini ada double skisor, ya, double ini skisornya atau spiralnya double. Ya, ini pada bengkel sepeda motor juga digunakan, ya, untuk mengangkat sepeda motor yang tipe tunggal. Tipe ini memiliki 4 kaki dan lebih aman digunakan karena posisi keempat ban menapak dengan sempurna. Ini kita lihat posisi 4 ban menapak dengan sempurna, ya. Kemudian tipe ini hanya digunakan untuk pekerjaan sporing, ya. Sporing itu menyetel sistem kemudi, ya, menyetel sistem kemudi pada kendaraan dan menyetel sistem balancingnya, ya, untuk keseimbangan sistem suspensinya. Kemudian tidak dapat digunakan untuk perbaikan rem, ball joint, suspensi dan chassis lainnya, ya. Jadi kelemahannya dia tidak bisa dipakai untuk memperbaiki atau membongkar roda kendaraan, mengganti rem, ya, komponen rem, baik itu rem hidrolik maupun tromol, ya. Dia hanya bisa melakukan perbaikan tanpa membuka ban atau membuka roda. Ya, cara menggunakan car lift. Ya. Yang pertama sekali, yang awal, sebelum digunakan, kendaraan itu dinaikkan ke area car lift dan atur posisi lengan penyangga pada tempat aman untuk diangkat. Ya, faktor-faktor keamanan yang perlu diperhatikan ini: 1, daya angkat car lift atau SWL-nya, safe working load, harus di atas berat kendaraan, ya. Daya angkat car lift itu harus di atas berat kendaraan. Contoh, kemampuan car lift mengangkat 4.000, ya, 4.000 kg atau 4 ton, maka kendaraan yang diangkat itu kapasitas angkatnya, beratnya harus di bawah 4.000 kg atau 4 ton. Jadi SWL-nya harus selalu di atas, tidak di bawah kendaraan yang diangkat. Ya, saya ulangi, kendaraan yang diangkat itu misalnya beratnya 3 ton, maka daya angkat car lift harus yang kapasitasnya 4 ton, ya, agar dia mampu mengangkat dengan standar aman. Yang kedua, posisi kendaraan pada car lift harus seimbang dan tepat pada dudukan, ya, harus seimbang, ya, betul-betul tepat pada kedudukan, ya, kedudukan 4 ban kendaraan. Yang ketiga, di sekitar area car lift harus bebas dari barang-barang yang mungkin mengganggu saat kendaraan diangkat, ya, karena ada kemungkinan, ya, barang-barang yang berada di sekitar car lift itu bisa menyentuh areal car lift sehingga mengganggu proses pengangkatan, ya, sehingga menyebabkan car lift bisa rusak atau komponen lainnya juga bisa rusak. Juga, ya, mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Yang keempat, tekan tombol motor listrik hingga kendaraan terangkat setinggi yang diinginkan, ya, setinggi yang diinginkan, ya, pokoknya sesuai daya jangkau mekaniknya, ya, setinggi yang diinginkan. Misalnya untuk membuka penutup pembuang oli bagian bawah,
atau pembukaan roda itu sesuai dengan jangkauan dari mekanik. Untuk karlip yang menggunakan lengan pengangkat periksa dulu apakah sudah tepat pada posisi yang diharapkan ya. Lengan-lengannya dilihat posisi di bawah undercar atau bawah mobil, apakah sudah posisinya sudah tepat dan tidak tergelincir. Yang kelima, jika karlip diangkat dengan alat pengaman atau umumnya penggerak hidrolik, maka pasanglah alat pengaman tersebut untuk mencegah kerusakan pada sistem hidrolik tersebut. Ya, dan mencegah karlip turun secara tiba-tiba ya. Pasang dulu pengamannya ya. Jangan nanti kendaraan bisa ketika mekanik di bawah, kendaraan turun tiba-tiba, itu akibatnya fatal. Ya. Cukup fatal. Jadi perlu diperiksa ya. Ya, kemudian perawatan karlip. Ya, yang terakhir kita masuk ke perawatan karlip. 1. Lumasi secara rutin bagian-bagian mekanis yang bergesekan, yaitu tiang penyangga untuk penggerak hidrolik dan poros berulir ya untuk penggerak mekanis ya. Itu harus selalu dibersihkan ya dan dilumasi ya agar proses pergerakannya lancar dan terhindar dari goresan-goresan yang mengakibatkan terjadinya kebocoran, baik kebocoran pada sel oli hidroliknya yang menyebabkan itu kerjanya jadi tidak maksimal dan untuk mengurangi resiko kerja. Kemudian untuk yang mekanis ya poros brulnya harus selalu dilumasi ya agar tidak terjadi keausan. Kemudian tambahkan oli hidrolik jika oli berkurang pada tabung oli pada karlip ya, kita periksa, selalu diperiksa ya setelah beberapa kali pemakaian diperiksa apakah olinya berkurang atau tidak ya. Kalau berkurang ditambahkan menurut level yang telah ditentukan yaitu batas uppernya ya. Agar juga tidak terjadi kecelakaan kerja. Yang ketiga, periksa secara rutin kebocoran oli pada seluruh komponen sistem hidrolik ya. Seluruh komponen yang adanya sambungan dan adanya seal itu harus diperiksa apakah ada kebocoran. Karena kalau ada kebocoran itu penyebabnya bisa fatal. Ya, karlip bisa turun secara tiba-tiba dan mencederai mekanik atau orang yang bekerja di bawahnya. Ya, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya tayangkan ya bisa disimak dan saya harap siswa fokus menonton tayangan yang saya buat ini. Jadi kita bertemu minggu depan membahas mengenai dongkrak ya, alat lainnya, alat pengangkat mobil lainnya, dongkrak ya. Alat pengangkat mobil tadi saya jelaskan ada karlip, ada dongkrak. Kamu sudah tahu bedanya. Kalau karlip untuk mengangkat bodi kendaraan secara keseluruhan, sementara dongkrak untuk mengangkat kendaraan hanya sebagian. Jadi semoga apa yang sampaikan ini bisa dimengerti dan dipahami. Ya, nanti tugas saya kirim melalui WA. Kalau ada pertanyaan, kirimkan melalui jaringan pribadi saya. Ya. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih.